Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program Karma, kajian Ramadan bersama KPI TV, bekerjasama dengan Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah Unisnu Jepara. Pagi hari ini kita kembali kedatangan salah satu Ustadz dari Jepara, Ustadz Alex Usman. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah, setelah kemarin kita sudah mengulas tentang definisi bid'ah dan sunnah. Nah, kali ini kembali Ustadz hadir untuk membincangkan topik yang berbeda, yaitu tentang qadha puasa. Ya, hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan dan mudah-mudahan nanti pahalanya akan sempurna. Amin. Dan kesempurnaan itu tentu harus dibarengi dengan menjalankan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu kita akan mulai dari satu pertanyaan. Sebenarnya orang-orang yang diwajibkan puasa itu siapa saja? Karena dalam ayat Al-Quran kan ada kutiba alaikumussyam, ya, jadi diwajibkan berpuasa kepada kita. Nah, itu khitab atau orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu siapa saja? Mungkin itu Ustadz untuk yang pertama, monggo. Jadi puasa itu, kewajiban berpuasa itu memang dibebankan kepada seseorang yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Salah satu kriteria yang dasar yaitu Islam. Jadi yang berkewajiban menjalankan puasa Ramadan itu orang Islam. Dalam artian, jika ada orang selain Islam kok ikut puasa Ramadan, tak ikut puasa Ramadan biar seperti orang Islam, maka dia tidak bisa mendapat pahala seperti halnya orang Islam ketika menjalankan puasa Ramadan. Karena ibarat Islam itu kalau di universitas seperti mendaftar, Ustaz. Jadi kalau orang mendaftar, diakui sebagai mahasiswa, ada ujian semesteran, nanti bisa dikatakan lulus, kan? Kalau orang tidak ikut mendaftar, meskipun ikut duduk di bangku kuliah, dia tidak akan mendapat absen. Ketika ujian dia mengerjakan, ya ujiannya tidak akan dianggap. Itu semacam seperti itu. Jadi Islam ini sebagai gerbang utama atau gerbang pertama ibadah seseorang itu diterima. Itu yang pertama. Yang kedua harus mukallaf. Mukallaf itu orang yang akil, orang yang berakal, dan juga orang yang sudah balik atau dewasa. Jadi orang yang tidak berakal seperti orang gila atau bayi yang masih kecil, ini tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua setelah mukallaf atau isi dari mukallaf yang lain yaitu dewasa atau balik. Balik ini di dalam agama Islam dibuktikan dengan dua bentuk. Yang pertama yaitu dengan suatu tanda, yang ketiga dengan usia. Jadi apabila seorang laki-laki atau perempuan ketika berusia 9 tahun kok di situ mengeluarkan sperma, maka itu dihukumi dewasa atau balik, yang mana dia berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Atau haid bagi seorang perempuan, atau ketika ada anak belum pernah haid atau belum pernah inzal, atau dalam istilah Indonesianya belum pernah mengeluarkan sperma, maka ketika dia berusia 15 tahun, maka otomatis orang tersebut sudah dikatakan dewasa dan berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Adapun ketika ada anak-anak kecil kelas 1 SD atau usia 7 tahun, 8 tahun, ini ada kewajiban, tapi bukan kepada anaknya, tapi kepada orang tuanya. Yaitu orang tuanya berkewajiban untuk melatih anaknya berpuasa. Jadi ketika sahur ya anak tidak, ayo sahur ya. Ketika anaknya nangis jam 1 siang,
Bu, saya tidak kuat untuk berpuasa, suruh makan nggak apa-apa. Yang penting ada usaha untuk melatih. Karena apa? Ketika anak sudah masuk 7 tahun, maka kewajiban orang tua yaitu menyuruh untuk melakukan hal-hal ibadah yang bersifat wajib bagi individu. Ya, dengan dasar hadis muru as-sobiyya bisolati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahlah anak-anak kan untuk sholat ketika anak itu sudah berusia 7 tahun. Ketika sudah berusia 10 tahun kok belum balik, maka pukul. Tapi jangan pukul dengan keras. Jangan dipukul di wajah dan jangan dipukul yang keras. Hanya sebagai bentuk ancaman bagi mereka. Itu seperti itu, Ustaz. Ada syarat lain yaitu al-qudrah, mampu untuk menjalankan puasa. Maka orang yang sakit atau lansia itu tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa jika memang dia sudah tidak mampu untuk menahan rasa lapar. Oke, nah ini yang menarik itu tadi syarat yang terakhir tadi, mampu. Nah, kalau misalnya ada orang ya itu mengatakan, wah saya kan tidak mampu puasa, padahal sehat, ya bugar, nah tapi mengatakan tidak mampu. Nah ini kan berarti mampu ini ada kriteria khusus tidak kalau di dalam agama misalnya? Mampu di sini yaitu seseorang yang bisa menahan lapar mulai sebelum subuh kurang sedikit ya sampai maghrib datang tiba itu. Kecuali jika memang dia ada perkara-perkara lain yang menyebabkan dia tidak mampu. Seperti itu ya. Contoh, orang ini sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia pekerjaannya seperti menanam padi, seperti orang bangunan, seperti menggali pasir, kerja berat. Dia ini meskipun secara fisik dia ini mampu, andaikan dia menahan lapar mulai fajar sampai maghrib, cuma karena ada kondisi lain yang menyebabkan dia memang tidak mampu, maka ini juga dinamakan udzur atau kompensasi untuk bisa meninggalkan puasa, meskipun memang harus ada syarat-syarat tertentu, Ustaz. Kalau memang dia karena undurnya itu memang karena pekerjaan, maka dia tetap berkewajiban untuk tabyitul niat atau berniat di malam harinya, gitu ya. Jadi ketika dia sebelum sahur ikut sahur, ada nanti di lapangan, kalau dia merasa lapar ya cari makan ya, boleh berbuka dengan syarat tadi harus ada niat memang sebelum fajar datang. Tidak boleh kok, alah aku paling kerja sangger dinane ngeten, tiba-tiba dia tidak niat terus harus sarapan pagi-pagi, maka dia berkewajiban untuk imsak. Jadi di dalam istilah fikih itu ada namanya imsak, Ustaz. Ini bedanya istimewanya puasa dengan yang lain. Kalau ibadah yang lain, orang yang tidak berkewajiban itu tidak boleh, kalau orang yang tidak mempunyai kriteria kewajiban itu tidak boleh melakukan ibadah. Saya contohkan, orang tidak punya wudhu, ini tidak boleh pura-pura sholat, seperti itu. Karena kalau beribadah mah punya dosa. Beda dengan orang puasa. Orang puasa kok misal dia tidak niat malamnya, terus pagi-pagi baru ingat, ya Allah, saya jam 7 kok tadi malam belum niat, maka dia statusnya wajib imsak. Dia ikut tidak boleh sarapan. Al-Qur'annya tentu saya makan sarapan nggak boleh. Dia tetap harus menahan diri, meskipun nanti menahan diri itu tidak dihitung sebagai puasa. Nah ini istimewanya puasa. Dia tidak berkewajiban tapi wajib menjalankan. Atau nama istilahnya imsak. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya siapa saja yang berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa dan apa kriteria qudrah atau mampu. Nah nanti kita akan sambung kembali. Misalnya ada pertanyaan kira-kira bagaimana cara qadha ya atau mengganti
ibadah puasa yang kita tinggalkan. Nah, ini kan juga menjadi salah satu pertanyaan dari banyak pemirsa yang ada di rumah. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita akan kembali bersama dengan Ustadz Alex Usman untuk mengulas tentang kodok puasa. Tadi sudah disampaikan bagaimana kriteria orang yang diwajibkan berpuasa dan kriteria mampu, ya, mampu. Siapa orang yang dikatakan mampu menjalankan ibadah puasa. Dan nanti kita akan segera kembali untuk melanjutkan perbincangan kita. Tetap di Bincang Pagi KPI TV dalam program spesial Karma Kajian Ramadan. Pemirsa, kita kembali lagi ke perbincangan kita tentang kodok puasa. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa orang yang tidak mampu berpuasa karena pekerjaan yang berat sehingga harus meninggalkan, nah itu bagian dari orang-orang yang udzur, ya, atau diperbolehkan tidak puasa. Nah, apakah orang-orang yang semacam itu juga nanti berkewajiban mengganti? Jika iya, bagaimana caranya? Ya. Mungkin itu, Ustadz. Jadi orang meninggalkan puasa itu ada dua bentuk. Yang pertama, meninggalkan puasa karena memang ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, meninggalkan puasa karena tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kita bahas yang sederhana dulu, yaitu meninggalkan puasa dengan atau tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Orang memang malas berpuasa, maka orang tersebut ketika meninggalkan puasa Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadha di lain selain hari Ramadan. Kok jika orang itu dalam istilah bahasa Jawanya masih dablek, ya, masih tidak mau menjalankan, kok sampai masuk Ramadan yang kedua, maka ada bonus hukuman. Dalam Islam ada bonus hukuman, yaitu dia juga menjalankan puasa itu, menyauri atau mengganti puasa tersebut, dan juga menambah satu mud dalam setiap ibadah puasa. Satu mud itu sekitaran 6 atau 7 ons beras. Itu yang pertama. Selanjutnya ada orang yang meninggalkan puasa karena udzur. Udzur itu ada bermacam-macam. Ada karena sakit, ada karena bepergian, ada karena faktor menyelamatkan orang lain, ada karena faktor pekerjaan. Sekarang orang sakit. Ketika orang itu sakit ketika bulan Ramadan, maka orang itu jika memang dirasa paginya nanti masih tetap sakit, maka dia tidak perlu niat untuk puasa. Jadi gitu, Ustaz. Jadi kalau orang sakit itu tidak perlu niat puasa, beda dengan orang yang bekerja di episode sebelumnya. Kalau orang itu memang sakit dan paginya itu masih sakit, maka dia tidak perlu tabyidun niyah, dia tidak perlu berniat. Beda halnya jika memang ketika dia waktu sahur atau waktu sebelum menjelang fajar dia merasa sehat, itu dia wajib tabyidun niyah, meskipun nanti di tengah perjalanan mungkin sakit itu akan kembali. Itu pertama. Orang seperti ini hukumnya tidak dosa karena dengan meninggalkan puasa, cuma dia tetap berkewajiban untuk mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan cara seperti halnya orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur atau tanpa alasan dibenarkan syariat. Itu pertama, sakit. Yang kedua yaitu haram atau orang yang tua, rentah karena usia. Orang semacam ini
hukumnya tidak wajib untuk menjalankan puasa, tidak ada tuntutan. Cuma dia berkewajiban untuk mengganti satu puasanya, satu hari puasa diganti dengan 1 mud beras atau sekitaran 6 sampai 7 on. Jadi kalau sampai 7 on beras. Jadi kalau orang tua kok nggak puasa ini bukan kok bebas, bukan, dia tetap berkewajiban mengganti puasanya tersebut dengan nominal beras semacam itu. Lanjutnya, ada orang yang meninggalkan puasa bukan karena dirinya sendiri, tapi untuk memikirkan orang lain. Seperti halnya ibu menyusui, dia khawatir ketika dia meninggalkan puasa nanti anaknya akan tidak mendapatkan ASI yang maksimal, atau nanti bahaya, khawatir akan terjadi apa-apa sama anaknya. Bukan dia khawatir karena dirinya sendiri, tapi dia khawatir kepada anaknya. Maka dia berkewajiban 2 hal, Ustaz. Yang pertama mengkondok atau mengganti puasa tersebut, yang kedua juga membayar 1 mud di setiap puasanya. Beda halnya jika ibu menyusui itu khawatir kan dirinya sendiri, aku gak kuat karena menyusui, aku ngeluh. Betul seperti itu, aku lapar karena tidak menyusui, maka dia hanya berkewajiban untuk mengkondok saja. Tapi kalau mengkhawatirkan anaknya, dia malah dapat bonus tambahan hukuman, yaitu membayar 1 mud. Itu jika memang dia meninggalkan karena mementingkan orang lain. Selanjutnya yang keempat, yaitu meninggalkan puasa karena faktor pekerjaan, seperti episode yang sebelumnya. Meninggalkan puasa karena pekerjaan ini secara asli hukumnya boleh untuk meninggalkan puasa, dengan catatan seperti yang kemarin, harus tabidunnya. Cuma jika pekerjaannya menuntut dalam durasi 1 tahun, dalam artian memang dia kontrak, dia tidak ada jeda untuk bisa mengkondoi puasa tersebut, maka hukumnya tidak boleh untuk muka, atau tidak boleh untuk membatalkan puasa. Jadi misal orang itu disewa seperti orang yang menggali batu atau memecah batu atau bangunan dalam 1 tahun tanpa ada prai, tanpa ada libur, hari Ahad ataupun Jumat, maka dia tidak boleh untuk meninggalkan puasa tersebut. Dia harus tetap menjalankan karena dia yakin tidak ada waktu yang digunakan untuk mengkondoknya. Setiap undur dalam puasa, setiap undur yang memperbolehkan orang itu meninggalkan puasa, maka dia meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Cuma ada konsekuensi yang harus memang dipenuhi meskipun dia tidak mendapatkan dosa. Oke, terima kasih Ustadz Alex Usman atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, selalu diberi kesehatan, sehingga di momentum-momentum yang lain kita bisa berjumpa kembali. Oke, pemirsa KPI TV yang berbahagia, alhamdulillah tadi sudah banyak ilmu yang dibagikan oleh Ustadz Alex Usman, utamanya mengenai qadha atau mengganti puasa. Siapa yang diwajibkan, apa kriteria mampu, kemudian bagaimana cara mengganti puasa bagi orang-orang yang meninggalkan. Tadi sudah banyak diulas dan saya yakin ini akan memberikan manfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi kepada kami dalam program Karma Kajian Ramadan edisi spesial bulan puasa bersama KPI TV bekerjasama dengan Pusat Studi Aswaja An-Nadiyah Unisnu Jepara. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.